Selamat siang, perkenalkan nama saya Niki Manuel Simanjuntak dengan NIM 17321069 dari program studi Ilmu Hubungan Internasional, dan di sini saya akan memaparkan inti dari tugas akhir saya filsafat ilmu yang berjudul Filsafat Ilmu, Aksiologi Literasi Digital untuk Bertahan di Ekonomi Kompleks yang telah saya post di media online Kompasiana. Baik, jadi seperti yang kita tahu, filsafat itu adalah suatu alat berpikir yang sangat berkaitan erat secara kronologis dengan lahirnya berbagai ilmu pengetahuan yang telah tersusun dan terkategorisasi seperti yang kita kenal saat ini. Berangkat dari kehausan untuk mengetahui asal mula dan hakikat realitas yang ada, dahaga tersebut terpuaskan dan masih akan terus berlanjut karena hasil yang dicapai meningkatkan kualitas peradaban manusia dari masa ke masa. Filsafat sebagai matter of science ternyata masih memiliki relevansi dengan perkembangan peradaban saat ini yang sudah kompleks dan akan menjadi lebih kompleks lagi ke depan. Filsafat berperan dalam membentuk cara berpikir sekaligus membedah segala pengetahuan kontemporer, sekaligus pengetahuan ini belum ada pada zaman dahulu. Filsafat juga membelah dirinya ke dalam 4 pilar utama seperti yang kita kenal, yaitu dalam ontologi, yaitu ilmu tentang hakikat, epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan, dan aksiologi, yaitu tentang kegunaan suatu pengetahuan, dan juga logika, yaitu tentang metode berpikir yang secara logis yang nantinya dapat dibagi ke dalam metode penelitian induktif maupun deduktif. Jadi, tapi buat di tulisan kali ini akan digunakan salah satu dari 4 pilar utama tersebut, yaitu dari aksiologi, eh, yaitu dalam penulisan urgensi filsafat ilmu sebagai landasan utama kemajuan masyarakat Indonesia di dalam bidang teknologi. Baik, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu dari pengertian aksiologi itu sendiri. Jadi aksiologi itu adalah salah satu pokok bahasan dalam filsafat yang isinya adalah tentang manfaat atau kegunaan, yang dalam hal ini adalah kegunaan ilmu pengetahuan. Kebermanfaatan atau kegunaan dari suatu ilmu pengetahuan itu bisa kita ukur gitu, dari sejauh mana ilmu tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Eh, yang nantinya kebermanfaatan ini yang bakal melahirkan itu teori etika dan estetika. Jadi kalau bisa kita rangkum dan kita buat secara sederhana, aksiologi itu adalah tentang penggunaan ilmu terhadap kehidupan manusia. Baik, jadi di era yang serba kompleks saat ini, kita itu diharuskan gitu loh, untuk bisa beradaptasi secara cepat agar kita tidak tertinggal dengan perkembangan zaman yang semakin cepat setiap hari ini. Hal tersebut juga mengubah cara kita untuk bisa bertahan di era ini, termasuk cara bertahan hidup, khususnya di dalam pekerjaan. Nah, berdasarkan data dari World Economic Forum atau WEF, 83 juta pekerjaan konvensional yang ada saat ini akan hilang dan digantikan dengan 69 juta pekerjaan yang berhubungan langsung dengan teknologi digital. Teknologi digital dapat dipahami tentunya dengan belajar mengenai literasi digital. Nah, apa itu literasi digital? Jadi literasi digital itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bisa berpikir inovatif, kritis, dan juga kreatif untuk bisa memaksimalkan potensi dari berbagai teknologi digital yang ada. Untuk menarik perhatian masyarakat luas, mau tidak mau, kita harus berdampingan dengan teknologi ini. Maka, harus dijelaskan terlebih dahulu manfaat dari teknologi tersebut di dalam kehidupan mereka, supaya mereka tertarik untuk belajar tentang teknologi digital tersebut melalui literasi digital. Jadi di sini saya menggunakan contoh kasus peran aksiologi ini di dalam masyarakat, di dalam konteks isu ekonomi, yaitu di dalam masyarakat Indonesia yang memiliki usaha UMKM. Dengan berkembangnya zaman, peralihan dari cara berbelanja yang dari toko fisik awalnya sekarang mulai beralih ke toko online atau ke toko non fisik. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah pengunjung secara fisik, tetapi potensi ekonomi yang terbuka secara digital itu menjadi lebih luas. Akan tetapi, eh, potensi yang semakin luas itu tidak dibarengi dengan apa ya, kayak semacam adaptasi dari masyarakat untuk masuk ke dalam ranah digital. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah teknofobia, yaitu
eh, takutan orang terhadap dominasi teknologi yang terlalu besar di dalam kehidupan masyarakat. Jadi konsep aksiologi di sini bertugas untuk menekan teknofobia tersebut, yaitu menjelaskan manfaat dari teknologi digital ini seperti media sosial kepada para pelaku UMKM supaya bisa memberikan pemahaman gitu. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi ini secara positif dan juga nanti untuk tahap selanjutnya di taraf nasional bisa mempercepat akselerasi ekonomi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 seperti yang sudah banyak dibicarakan oleh orang-orang. Baik, sekarang kita masuk ke realita yang saat ini terjadi. Oke, jadi menurut data yang dirilis oleh Kominfo di tahun 2022 kemarin melalui survei literasi digital, hasil yang didapatkan dari responden adalah sebanyak 72,6% masyarakat mencari informasi menggunakan media sosial. Nah, yang dimana berarti masyarakat ini sekarang sudah banyak mencari informasi tentang segala sesuatu itu sudah melalui teknologi digital. Dan pasti termasuk di dalamnya itu tentang seputar pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yaitu melalui berbagai marketplace ataupun eh, market-market online yang telah ada. Oke, akan tetapi ada sedikit apa ya eh, hal yang bertentangan atau hasil yang kontras. Jadi, meskipun masyarakat itu sudah menggunakan media sosial untuk mencari berbagai informasi, tetapi hanya 10% dari total responden atau masyarakat yang menggunakan pelatihan dan pembelajaran literasi digital oleh Kominfo. Sedangkan sisanya hanya belajar dari media sosial, teman, berita online, dan lainnya. Tentunya hal ini apa ya cukup mengecewakan gitu. Karena seperti yang kita tahu, tentunya untuk belajar tentang literasi digital, kita memerlukan sumber-sumber yang kredibel seperti misalnya yang disediakan oleh Kominfo. Apabila kita belajar literasi digital dari teman, dari media sosial atau mungkin dari berita online lainnya yang belum tentu kredibel, tentunya nantinya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak ketiga tersebut akan memberikan informasi yang menyesatkan yang tentunya nanti bukannya membantu kita untuk memahami teknologi digital yang ada, hal tersebut malah akan membuat eh, kita itu semakin menjauh gitu dari pemahaman yang baik tentang teknologi tersebut. Nah, tentunya hal tersebut juga menandakan bahwa masih banyak elemen masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi UMKM, yang masih memilih cara tradisional dalam berusaha. Nah, jadi di sini saya asumsikan bahwa eh, para pelaku UMKM ini memilih untuk tidak mengikuti pelatihan karena mereka, salah satu faktornya adalah karena mereka masih memilih cara tradisional dalam berdagang atau dalam berusaha. Hal tersebut juga menandakan masih kurangnya penggunaan aksiologi filsafat ilmu di dalam menilai kebermanfaatan teknologi dalam melanjutkan hidup masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang saya tawarkan adalah penerapan konsep aksiologi dari filsafat ilmu tersebut untuk semakin menggugah rasa ingin tahu dari masyarakat, khususnya dalam hal ini para pelaku UMKM, untuk dapat terus mengadopsi nilai-nilai yang ditawarkan oleh dari setiap teknologi digital yang ada dan memanfaatkannya agar dapat bersaing di era ekonomi digital saat ini. Tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap teknologi memiliki dampak negatif masing-masing. Tetapi tentunya kita bisa minimalisir hal tersebut dengan mempelajari literasi digital secara baik dari sumber yang terpercaya dan juga memanfaatkan setiap aspek positif yang terdapat di dalamnya untuk bisa menekan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari teknologi tersebut. Berikut referensi yang saya gunakan di dalam penyusunan artikel ini berikut saya tampilkan. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan saya, opini saya terkait tentang pentingnya aksiologi literasi digital untuk bertahan di era ekonomi yang kompleks ini. Baik, saya izin pamit undur diri.
Miki Manasmanjuntak, izin pamit.